Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiwa Dinda Putri dari kelas Filsafat Hukum C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Jadi, hak menolak hukum atau civil disobedience menurut John Rawls, pembangkangan sipil yaitu gerakan yang bersifat publik tanpa adanya kekerasan dan berdasarkan hati nurani yang merupakan suatu tindakan politik serta bertentangan dengan hukum karena gerakan ini dimaksudkan untuk mengkoreksi hukum dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri hak menolak hukum yaitu sebagai tindakan politik ditujukan pada penguasa politik dengan tuntutan prinsip keadilan yang harus termuat dalam konstitusi, dilakukan secara terbuka, dilakukan tanpa melanggar prinsip keadilan. Hak menolak hukum atau civil disobedience harus memperhatikan beberapa langkah sebelum dilakukan, yaitu yang pertama, mengumpulkan data guna memastikan apakah sudah terjadi sebuah ketidakadilan. Yang kedua, melakukan negosiasi. Yang ketiga, melakukan pembersihan diri. Dan yang keempat, melakukan tindakan langsung. Menurut Rawls Sipil, hak menolak hukum dibenarkan dengan syarat adanya beberapa kondisi, yaitu yang pertama, gerakan hak menolak hukum harus dibatasi pada pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan kebebasan yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua, hak menolak hukum dapat dibenarkan jika berbagai upaya yang dilakukan dan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapat respon yang baik dari penguasa. Dan yang ketiga, hak menolak hukum dibenarkan dilakukan oleh kelompok masyarakat sebagai upaya terakhir dalam memperjuangkan haknya. Kemudian ada mematuhi hukum. Jadi, kepatuhan terhadap hukum adalah suatu bentuk tanggung jawab subjek hukum terkait kepentingan bersama. Kepatuhan pada hukum yang dilakukan oleh warga negara adalah sebagai bentuk membalas jasa negara karena negara telah menyediakan dan menjamin berbagai kemudahan bagi warga negara. Ada 3 teori orang mematuhi hukum menurut Simons. Yang pertama yaitu teori kewajiban moral asosiatif. Kewajiban untuk mematuhi hukum sebagai konsekuensi dari peran sosial. Maksudnya, kewajiban yang ditimbulkan karena adanya konsekuensi menjadi warga negara yang memiliki peran sebagai subjek hukum. Kewajibannya bersifat wajib. Yang kedua, teori kewajiban moral transaksional mendasarkan kewajiban mematuhi hukum pada interaksi dengan sesama warga negara atau dengan negara yang secara moral dianggap penting. Kewajiban ini bersifat volunter, yakni warga negara sudah mendapatkan manfaat dari negara, maka warga negara tersebut bersedia patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, teori kewajiban moral natural berdasarkan kewajiban mematuhi hukum pada kontrak politik yang secara implisit dilakukan oleh subjek hukum dengan negara. Oleh karena itu, kewajiban moral natural untuk mematuhi hukum adalah konsekuensi moral dari suatu persetujuan bebas subjek hukum dengan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.